Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Ahmad Saifuddin di channel Slewang ID. Di video kali ini kita bakal melanjutkan review yang sempat tertunda karena lebaran teman-teman. Kali ini aku bakal melanjutkan review dari Hospital Playlist, yaitu review dari episode 11 dan 12. Nah, untuk episode 11 nya sebenarnya aku bakal nggak banyak bahas dan mungkin bakal aku skip dan langsung ke episode 12 nya aja, karena di episode 12 sudah selesai. Jadi di episode 11 emang nggak terlalu banyak hal-hal yang bakal penting-penting banget aku bahas, karena pasti kalian udah nonton semuanya. Kali ini aku bakal bahas untuk episode ke-12 dan apa sih yang bakal terjadi di episode ke-13 nanti. Episode 13 maksudnya di season kedua nanti. Nah, ini bakal sangat menarik karena di akhir episode akhirnya ada juga beberapa kapal yang akhirnya berlayar dan beberapa kapal yang harus menunggu lagi nih untuk season keduanya. Nah, yuk tanpa berlama-lama karena aku sangat excited banget, yuk langsung kita bahas pembahasan kita kali ini. Di awal episode ke-12 diceritakan kalau si Sunbin dan Sokmin ini rupanya belum pacaran. Nah, di sini nih rupanya mereka ini belum pacaran dan si Sokmin ini rupanya baru mau mulai PDKT ke Sunbin. Nah, ini sangat rupa-rupanya sangat mengejutkannya. Kiraku emang mereka pas bercanda di episode ke-12 kemarin. Mereka pas ngaku pacaran, kiraku itu udah bener pacaran. Rupa-rupanya mereka ini cuma bercanda. Dan di episode kali ini adalah hal sebenarnya terjadi. Ternyata si Sokmin ini yang suka duluan nih ke Sunbin. Mungkin seperti itu, dan si Sunbin ini terlihat agak pas ada pengakuan di situ. Si Sokmin mengakui kalau dia ini suka ke Sunbin, langsung ke Sunbinnya langsung. Di situ agak awkward dan itu sih bakal seru sih ngikutin mereka di season kedua nanti, karena aku yakin ini bakal berlanjut di season kedua. Cerita mereka dua ini sepertinya bakal disimpan di season kedua nanti, dan ini bakal sangat menarik banget dan aku sangat menunggu banget cerita dari mereka berdua ini. Nah, aku bakal menunggu couple ini berlayar untuk season keduanya nanti. Nah, kita lanjut. Ada si Junwan yang gagal lagi mau ngasih tahu Ikjun kalau dia ini pacaran sama Iksun. Nah, di sini si Ikjun, aku rasa dia ini udah tahu, cuman mengulur-ulur waktu aja, karena kita tahu si Ikjun ini kan peka kalau masalah ke orang-orang teman-temannya, masalah jodoh-jodohin ini peka. Nggak mungkin sih dia nggak tahu kalau adiknya ini pacaran sama si Junwan, dan beberapa kode udah sangat jelas-jelas banget sih. Tapi kayaknya dia ini cuman bercandain si Junwan, jadi ya diulur-ulur lah biar si Junwan ini agak gimana gitu buat ngasih tahu ke si Ikjun ini. Padahal si Ikjun aku rasa si Ikjun udah tahu sih, cuman ya mengulur-ulur waktu aja si Ikjun ini, dan bilang sibuk mulu sih pas mau diajak ngobrol, dan ini sangat menarik sih. Nah, di sini juga Junwan akhirnya memberanikan diri untuk mengirim si Iksun cincin. Nah, di sini si Junwan ini setelah dapat ceramahan dari si Jaehak akhirnya ngirim nih cincin yang di episode 11 kemarin dia nggak jadi dia kasih, dia ngasih AirPod, padahal dia udah nyiapin cincin tapi malah ngasihnya AirPod karena dia agak ragu dengan perasaan si Iksun. Nah, di sini setelah diyakinkan Jaehak, coba aja lah, Jaehak bilang coba aja kirim, kalau dia emang suka sama si Junwan pasti diterima gitu. Itulah kata Jaehak ya, kayak gitu. Nah, di sini gak disangka-sangka di akhir episode ada paketan yang dikembalikan. Nah, ini apakah paketan yang dikembalikan ini, yang diretur ini, apakah paketan cincin yang dikirim oleh Junwan? Nah, ini bakal kesimpan lagi di season keduanya. Jadi masih bakal disimpan lagi apakah itu cincin dari Junwan yang dikembalikan atau sedikit kejutan lain dari Iksun, kita nggak bakal tahu. Nah, ini sangat menarik banget. Banyak plot twist yang disimpan nih di season keduanya. Nah, ini bakal menarik untuk mengikuti season kedua yang bakal tayang tahun depan. Nah, di episode kali ini kita akhirnya bisa sedikit seneng buat para shipper Winter Garden. Akhirnya ya kapal kalian berlayar. Nah, di sini aku bakal membahas beberapa
detail yang dikasih dan plot twist yang dikasih di episode ke-12 ini. Rupa-rupanya si Jongwon ini udah suka ibaratnya udah punya kekhawatiran, ibaratnya udah care sama si Gyowol sejak pas si Gyowol itu kena alergi obat datang bulan itu ya. Nah, di situ rupa-rupanya si Jongwon ini udah datang ke ruangnya si Gyowol di agak pintu depannya pokoknya itulah, tapi ragu buat masuk. Dan ya gimana ya, si Jongwon ini rupa-rupanya selama ini cuma jual mahal teman-teman. Ternyata dia ini udah suka cuma jual mahal aja gitu, mungkin karena ragu dia pengen jadi pastor ini. Nah, diberitahukan juga kalau si Jongwon ini sempat mau nembak si Gyowol duluan, walaupun akhirnya si Gyowol ini nembak si Jongwon duluan dan terjadilah insiden kisu di sana teman-teman. Nah, itu kalian udah tahu lah gimana akhirnya ya di akhir episode Winter Garden dipuar gitu, ibaratnya dikasih seneng-senengan banget ini gini lah. Nah, di plot twistnya rupa-rupanya si Jongwon ini udah memutuskan buat nggak jadi pastor. Nah, dia ini ngasih tahu ke Songhwa, dia ini nggak bakal jadi pastor dan dia nahan nih buat ngasih tahu ke teman-temannya, dan dia pengen satu orang tahu dulu. Dan aku yakin satu orang yang pengen dia kasih tahu dulu itu dia adalah si Gyowol. Nah, pas dia pengen ngasih tahu si Gyowol dan sambil nembak dia, pasti sih bakal, kalau si Gyowol nggak nembak si Jongwon duluan, aku yakin si Jongwon juga bakal nembak si Gyowol duluan. Dan inilah indikasi kalau siapa yang bakal dikasih tahu duluan oleh si Jongwon soal dia batal jadi pastor tadi. Nah, itu pasti Gyowol sih, aku yakin plot twist itu Gyowol. Nah, di situ akhirnya di scan mereka dua ini terungkap satu persatu di mana Gyowol awal suka sama si Jongwon, yaitu cinta pandangan pertama ibaratnya itu. Nah, di situ ya akhirnya terungkap plot twist mereka berdua ini, dan ya hebatnya cerita mereka berdua ini ibaratnya selesai. Tinggal kita nunggu seneng-senengnya aja di season kedua, seneng-seneng mereka pacaran. Dan nah, apakah pacaran mereka ini bakal diperlihatkan di season kedua, karena jaraknya nggak terlalu jauh sih, cuma tahun depan. Aku yakin harus cerita mereka dua ini harus diceritakan lagi soal seneng-senengnya pacaran di season kedua. Nah, ini bakal kalian menunda lagi ya kesenangan imut dan cute-nya pasangan Winter Garden ini. Nah, kita beralih lagi ke Ik-jun, Songhwa, dan An Chi-hong. Nah, di episode ke-11 kemarin, si Ik-jun kan sempet nih bilang ke teman-teman sebidangnya si Songhwa itu, pokoknya kalau dia ini punya perasaan ke Songhwa. Nah, di situ aku kira suasana mereka berdua ini bakal sedikit awkward lah di episode ke-12 ini. Rupanya ya biasa aja teman-teman. Aku juga agak surprise, nggak ada satupun momen awkward di antara mereka. Sampai akhirnya si Ik-jun di episode ke-12 ini nembak si Songhwa. Nah, di sini Ik-jun akhirnya nembak si Songhwa, dan reaksi si Songhwa agak sedikit ya menghindari pernyataan si Ik-jun. Lagi-lagi dia ini selalu menghindar, aku lihat ya. Selama sejauh ini aku lihat Songhwa selalu menghindari pernyataan, pengakuan apapun soal perasaan si Ik-jun, selalu dia hindari gitu. Aku agak aneh ya kenapa reaksi Songhwa seperti ini. Dan si Ik-jun juga dia slow pace, dia bilang kalau balik dari Spanyol nanti dia baru minta jawabannya ke Songhwa. Nah, sayangnya di akhir episode nggak juga diperlihatkan nih jawaban dari Songhwa, apakah dia ini ditolak atau diterima. Dan momen mereka lagi-lagi nih nggak ada awkward-awkwardnya sama sekali. Dan aku khawatir ini hanya plot twist yang akan dibawa ke season kedua, dan bisa jadi, dan aku nggak punya feeling sama sekali sampai saat ini apakah si Ik-jun dan Songhwa ini bakal bareng. Nggak punya feeling, karena perasaan si Songhwa pun nggak pernah ditunjukin sama sekali sampai sejauh ini ke Ik-jun. Selama ini Songhwa cuman
diperlihatkan kekaguman terhadap Ikjunnya, mulai dari pas dia main gitar, mulai dari pas dia berhasil mengoperasi di episode pertama itu. Semua itu adalah kekaguman teman-teman, gak ada perasaan cinta sama sekali aku rasa ya. Jadi aku rasa ini sedikit agak mengkhawatirkan buat kalian yang mengsiperi berat-beratnya nih ke mereka berdua ini. Jadi harap tahan lagi nih, kalian tahan lagi lah sampai season kedua. Aku yakin di season kedua ini bakal lebih banyak cerita di antara mereka berdua ini. Nah, di sini aku bakal membahas An Chi Hong. An Chi Hong yang makin ngeselin. Bukan makin sih. Sebenarnya aku di episode ke-11 kemarin udah sedikit agak suka ya dengan pace dia ini, dan semakin agak ya asik gitu. Di episode ke-12 ini kok malah dia ini karakternya jadi semakin terlihat obsesi banget ke si Songhwa gitu loh. Pas si Songhwa mau pindah ke Sokcho ini pun mau diikut-ikutin, mau dibarengin gitu. Cobalah si Songhwa ini pengen istirahat gitu loh. Nggak usah diikutin kemana. Ya kita tahu si An Chi Hong ini suka ke Songhwa, tapi jangan diikutin dong kemana-mana. Kasih si Songhwa ini istirahat dulu, karena dia kan ke Sokcho ini pengen istirahat. Dan kalau lu ngikut si Songhwa ke Sokcho juga, kapan dia istirahatnya? Karena lu pepet terus gitu loh. Aku sebel banget tuh sama An Chi Hong di episode kali ini. Kenapa karakternya kayak gitu? Walaupun beberapa momen manis di antara dia, momen dia menyukai si Songhwa diperlihatkan, aku nggak ada simpatinya sekali untuk episode ke-12 ini ke si An Chi Hong. Maaf banget. Ini aku rasa, ini yang feel yang aku rasain ya, karena jadi terlihat si An Chi Hong ini sangat terobsesi ke Songhwa. Nah, kita bakal melihat apakah triangle ini, cinta segitiga ini bakal berlanjut lagi di season kedua. Yang aku paling menarik sih menurut aku cerita mereka bertiga ini. Walaupun Winter Garden sangat menarik buat sebagian orang, aku lebih menarik antara Ikjun, Songhwa, dan An Chi Hong ini. Dan kita belum tahu siapakah yang jadi cinta pertamanya si Songhwa pas dia nolak si Seokryong kemarin itu. Apakah antara mereka berempat yang sahabat ini, antara salah satu, atau di luar mereka berempat? Dan ini bakal jadi pertanyaan banget buat season kedua. Aku yakin ada plot twist ke arah ke situ. Nah, kita lanjut ke bagian akhir. Yang ini adalah bagian agak sedikit ya sedih. Di sini diceritakan kalau si Minha akhirnya ditolak oleh si Seokryong. Nah, di sini nggak diperlihatkan secara detail scan-nya, tapi di pembicaraan antara Seokryong dan si Ikjun diceritakan kalau si Seokryong ini menolak si Minha karena dia nggak mau Minha ini tersakiti gitu, ibaratnya kayak si mantan istrinya dulu, si Shinye siapa ya, Shinye, pokoknya itulah pokoknya ya. Nah, di situ dia nggak mau si Minha ini tersakiti sama kayak mantan istrinya. Nah, di sini si Ikjun malah menanggapinya kalau ibaratnya ini ibarat kata lain lah, ibaratnya kalau dia itu kondisi si Seokryong nggak menyedihkan itu, ibaratnya serumit itu, mungkin si Seokryong bakal memacari si Minha. Nah, ini aku sangat setuju dengan pemikiran si Ikjun. Akhirnya di episode ini ya, Ikjun ini tahu kalau si Minha ini suka ke Seokryong. Nah, di sini aku rasa perasaan Seokryong ini lembut banget ya. Dia sangat memikirkan orang-orang di sekitarnya, sangat memikirkan Minha, bahkan dia nggak mau Minha ini tersakiti karena dia gitu. Dia ini masih takut dengan pengalaman mantan istrinya. Ini aku rasa ini bakal sangat menarik banget, karena di akhir episode si Seokryong ini ditelepon sama si mantan istrinya. Ada apa ini? Ini bakal jadi plot twist yang dibawa ke episode lagi kan, ke season kedua ini. Jadi banyak plot twist yang dibawa buat season yang bakal disimpan untuk season keduanya. Jadi ini bakal sangat menarik banget untuk cerita antara Minha dan Seokryong apakah bakal berlanjut, dan aku sangat berharap mereka ini bakal berlanjut di season keduanya. Dan aku yakin si Seokryong ini sebenarnya punya rasa yang dalam banget sama si Minha sampai dia nggak mau nyakitin si Minha ini. Aku yakin Minha juga orangnya kan pantang mundur lah ibaratnya.
Ya, nggak tahu dia ini tahu apakah si Seokyeong ini benar-benar nolak dia atau si Seokyeong ini benar-benar memendam perasaannya supaya si Minha nggak tersakiti. Ini plot twist yang sangat dalam banget sih. Nah, di sini aku lebih positifnya lagi, dan Mak Chong bilangnya kan si Ikjun udah tahu nih hubungan di antara mereka berdua ini. Nah, di sini apakah di season kedua nanti gantian nih si antara Minha sama si Seokyeong yang bakal dicomblangin sama si Ikjun. Ini bakal sangat menarik banget. Nah, ini sangat bagus banget buat penutup season kedua, dan banyak seperti biasa sih. Untuk season kedua seperti biasa open ending, banyak plot twist yang disimpan untuk season keduanya nanti, dan ini bakal jadi hal yang sangat menarik dan sangat ditunggu untuk season kedua, dan aku sangat menunggu banget seperti apa season keduanya nanti. Tapi harus bersabar 1 tahun lagi ya teman-teman, dan semoga season kedua ini sesuai harapan kita, pemeran yang nggak ganti-ganti dan tetap yang ini aja, dan semua pemeran yang season ini yang ceritanya belum tuntas dipertahanin dan nggak ada pergantian cast gitu. Aku berharapnya seperti itu. Nah, untuk episode ke-12 ini aku nggak bakal kasih rating, dan ini udah sempurna banget. Pokoknya untuk penutup season ini udah pas banget, walaupun aku berharap si Ikjun dan Songhwa ini ada kejelasan yang lebih di season ke-1 ini, tapi rupa-rupanya dibawa lagi ke season kedua. Seokyeong dan Minha pun dibawa ke season kedua, dan Junwan dan Iksun dibawa ke season kedua, Sumbin dan Sukmin juga dibawa ke season kedua, dan ini bakal sangat menarik banget buat menanti season kedua nanti. Nah, segitu aja sih yang bisa aku bahas. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu di review berikutnya. Bye bye.